Saya mengatakan dasarnya loh ya, mengapa saya mengatakan adanya Tuhan, karena adanya manusia bukan berarti yang menciptakan Tuhan itu manusia menciptakan Tuhan, bukan. Tapi kalau istilah Jawa ini loro-lorone tunggal, di mana tidak ada manusia tentu tidak ada yang menyebut Tuhan, begitu loh. Pepohonan tidak mungkin menyebut Tuhan, lalu binatang nggak mungkin menyebut Tuhan, yang menyebut Tuhan hanyalah manusia yang terkait dengan kegaiban suci. Petunjuk seperti ini, bahwa yang namanya manusia belum dianggap manusia apabila belum berguna bagi sesama manusia. Nah, menungso urip durung dianggap urip nang sing gawe urip, nek durung migunani tumrap sapa padane ngurip. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis nusantara. Selamat pagi, salam rahayu Ki Dharma. Selamat pagi rahayu Mbak Brenda. Gimana di hari ketiga keempat di Pejeng Bali ini kira? Ya nyaman, terfasilitasi dengan keluarga Mbak Brenda dengan nyamannya, tidur nyenyak ya, anunya. Ketika malam ya tentunya saya sudah otomatis terbangun, lalu ya melakukan kegiatan semedi lah, persemedian, dan dilala sudah ada tempat yang terkhusus ya, mungkin dengan secara tidak langsung tapi tepat ibunya Mbak Brenda mendirikan sebuah joglo kecil ya, joglo kecil yang patut ditempati oleh seseorang yang tugu atau sungguh-sungguh dalam ngesti begitu Mbak Brenda. Intinya saya terima kasih lah. Iya, sama-sama Ki Dharma. Ki Dharma sebelumnya mengatakan bahwa topik pada hari ini mengenai pembahasan pewisik yaitu ngesti jagat ing bumi ya. Enggak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ngesti jagat ing bumi? Sebisa saya ya, itu maknanya sangat luas sih. Karena ini pewisik yang didapat dari Mbak Brenda, yang tentunya yang menjabarkan juga orang tertentu, dan tidak semua orang bisa menjabarkan, bukan berarti saya merasa bisa, bukan. Namun saya akan meniati menjabarkan pewisik ini dengan yang sesungguh-sungguhnya, dengan tidak ada niat jahat sedikit pun atau mengelabui atas pewisik ini. Namun cakrawala sepemandang saya, baik cakrawala lahir maupun batin. Nah, karena ini pewisik, sesuai dengan itu saya menyampaikan uluk salam. Hong wilaheng jati nuhunnya jati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya mencoba menjabarkan mohon maaf seluruh alam raya manakala saya ada kekeliruan, kepada sukma-sukma di muka bumi ini, kepada arwah leluhur, kepada dewa-dewi dan sebagainya, para makhluk Tuhan seluruhnya, karena ini pewisik menurut saya keramat. Maka saya patut pamit kepada bumi, kepada makhluk yang ada di tengah lautan, di dasar lautan, di atas langit gitu. Kalau itu Mbak, jagat ini kan berarti global. Luas. Bumi ini bagian dari jagat. Betul. Bumi ini adalah bagian dari jagat. Nah, di situ saya mempelajari kemarin itu adalah ngesti atau ngesti. Ngesti atau ngesti ya, sama ya berarti. Nah, kalau berbicara ngesti, ngesti ini kurang lebihnya kalau bahasa Indonesia mungkin adalah mengais. Mengais rezeki. Mengambil aura kalau bahasa saya, mengambil energi di mana makhluk yang paling mulia, kata para nabi, para rasul, mboten kula wiji-wiji, tidak saya wiji-wiji nama nabi rasulnya, itu adalah makhluk yang paling mulia ya di muka bumi khususnya, itu adalah manusia. Dan aku ciptakan sesuai gambarku. Sebagian ada yang mengatakan demikian. Artinya manusia itu, mengapa ada Tuhan? Karena ada manusia. Nah, ini bahasa yang perlu diolah ya. Artinya mengapa saya mengatakan demikian? Sebab tanpa ada manusia tentu tidak ada makhluk yang bisa menyebut Tuhan.
ya kan? Ya. Bisakah ayam menyebut Tuhan? Enggak. Ya kan enggak. Lalu bisakah keramal menyebut Tuhan? Kan enggak. Seluruh manusia itu adalah kedunungan sempalaneng sukma atau Nur Muhammad, yang mana jauh sebelum manusia itu diciptakan telah tercipta, kan katanya seperti itu. Jadi karena kedunungan sukma, lah sukma inilah yang menyebabkan kita bisa berkata-kata, yang menyebabkan kita bisa menyebut Tuhan. Mengapa saya mengatakan dasarnya loh ya? Mengapa saya mengatakan adanya Tuhan? Karena adanya manusia bukan berarti yang menciptakan Tuhan itu manusia menciptakan Tuhan, bukan. Tapi kalau istilah Jawa ini loro-lorone tunggal. Di mana tidak ada manusia, tentu tidak ada yang menyebut Tuhan, begitu loh. Pepohonan tidak mungkin menyebut Tuhan. Lalu binatang nggak mungkin menyebut Tuhan. Ya, yang menyebut Tuhan hanyalah manusia yang terkait dengan kegaiban suci. Sehingga saya mengatakan bahwa sering mengatakan yang saya maksud bahwa arpo sato bato bate bongso jin lan liyane, bongso jin setan, bongso wit-witan, bongso kekewanan, setobat-tobat seperti apapun yang namanya jin, setan, pri, prayangan, bahkan mohon maaf dewa pun, dewi kan ada yang keliru, ada yang salah lah, kata kasarnya, tidak mungkin akan diterima taubatnya oleh Tuhan manakala tidak melalui pintu tobatnya manusia, begitu loh Mbak. Nah, ini yang saya kaitkan dengan mengais. Mengais artinya aura dunia ini adalah terkumpul kepada seluruh aura manusia. Seluruh makhluk di bumi ini ya. Lah, terus manusia itu tentu ada yang lebih memanusiakan manusia. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Ya, memanusiakan manusia adalah saya pernah mendapat petunjuk seperti ini, bahwa yang namanya manusia belum dianggap manusia apabila belum berguna bagi sesama manusia. Nah, menungso urip durung dianggap urip nang sing gawe urip, nek durung migunani tumrap sepepadaning urip. Nah, ini Mbak Brenda, ini yang perlu dan bahkan penting diketahui oleh masing-masing manusia. Ya, ini kan belum tertulis di bumi ini kan belum tertulis, taruhlah. Selama ini yang saya paham, kitab itu sudah 1000 tahun, 2000 tahun jadi baca itu saja, tidak ada dikma, mohon maaf, tidak ada dikma para spiritualis yang mengkodifikasikan atau membukukan ya. Kalau kita sudah berupaya membukukan, termasuk Mbak Brenda saya. Hal-hal baru seperti kemarin kita membahas Sang Dewi Tidar gitu loh. Betul. Sang Dewi Tidar belum ada ini para spiritualis yang mengenali ke sana siapa kegaiban yang terkait dengan si A si B yang lebih lanjut kan. Dikma atau hidup ini maju ya. Betul. Kalau kita mundur pasti elok ya, tidak mungkin lah intinya. Lah begitupun kegaiban lah. Ini pentingnya bahwa kita menggapai wawisik-wawisik untuk bisa dilangsungkan kehidupan ini tentunya perlu wawisik ya. Berlangsungnya kehidupan sesuai kehendak Tuhan yang saya maksud pintunya hanya wawisik saja Mbak, begitu loh. Hanya kuncinya dari wawisik itu. Dari wawisik itu lah. Wawisik ini sungguh sangat berguna bagi halayak menurut kami. Karena apa? Mengais, menggapai lah, menggapai kalau istilah. Menggapai ya energi aura alam semesta ini yang diletakkan di bumi ya, dan lalu bisa merahmati kalau rahmatan lil alamin kalau istilah Pak Kiai gitu loh. Bisa merahmati seluruh makhluk sehingga masing-masing jiwonggo atau jiwa manusia itu adalah akan berpijak pada relnya, pada garis titis pepestinya hidup, sehingga tidak rebut benar, tidak rebut pinter seperti sekarang. Jadi prinsipnya saya mengatakan bahwa ngesti jagat ing bumi ini adalah aura seluruh alam raya ini yang semestinya ada seseorang terkhusus untuk meletakkan aura alam raya ini di bumi ini sehingga bumi secara mudahnya itu tidak terjadi pemanasan global begitu loh Pak. Gonjang-ganjing gitu ya. Berarti hanya orang terkhusus dan orang yang terpilih oleh Sukma Agung yang bisa menempatkan energi wadah ngesti jagat ing bumi itu ya. Jadi tidak semua orang sekarang rata-rata kan ya mohon maaf tidaklah itu Brahmana A atau ulama A, ulama B, hanya itu saja. Buku sudah 1500 tahun loh. Iya kan? Buku sudah 2000 tahun.
apakah mungkin akan bisa mengalih? Contoh ketika ada undang-undang ITE itu kan nggak ada di dalam itu umpamanya seperti itu. Jadi kita harus mensinergikan dan mensinergikan antara kegaiban yang ternyatakan dan yang nyata juga dikaitkan dengan kegaiban. Contoh leluhur kita sudah memahami, sudah mengetahui besok ing tembe bakal ono gambar bisa ngomong. Nah, itu kan televisi, ya kan? Nah, gambar yang bisa bicara itu kan televisi, umpamanya seperti itu. Inilah mungkin kalau kata Pak Dewa Puja yang dikatakan spiritual milenium ya, bukan milenial tapi spiritual milenium, bisa membaca ke depan 1000 tahun ke depan, tapi di kita dari sekarang dan mestinya ada mengkodifikasikan. Dan yang terpenting dalam petunjuk ini memang harus ada orang yang terkhusus yang betul-betul memikirkan umat, memikirkan jagat, lalu pekerjaannya hanya ngesti mengais aura alam raya ini dan lalu meletakkan di muka bumi agar bumi ini adem, tentrem, ayem, ya gemakripah, loh cinawi, kertototo, turaharjo. Saya rasa demikian Mbak Brenda. Oke, terima kasih Ki Dharma untuk penjelasan ngesti jagat ing bumi ini. Dan kita saat ini masih di Pura Persimpangan Leluhur Nusantara, lokasinya di Pejeng. Terima kasih Ki Dharma untuk segala sesuatunya, untuk ilmu dan insight-nya mengenai musik ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu.